Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah akuntansi sektor publik, kelas C, yang beranggotakan yang pertama Ayu Risma Kumalasari, MIMPA 318006, yang kedua Hesti Wijayanti, MIMPA 318007, yang ketiga Vicky Nur Izah, MIMPA 318010, yang keempat Sulistiani, MIMPA 318028, yang kelima Khairul Hidayah, MIMPA 318069, dan yang keenam Siti Istiqomah, MIMPA 318121. Saya Ayu Risma Kumalasari, MIMPA 318006, akan menjelaskan tentang laporan keuangan Kabupaten Karanganyar tahun 2019. Kabupaten Karanganyar 6 kali berturut-turut mendapatkan opini audit dari BPK wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian artinya bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP diberikan oleh pemeriksa apabila 1. Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan, atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif. Yang kedua, tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa. Dan yang ketiga yaitu tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material. Hal tersebut penting karena mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. Yang selanjutnya yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi, realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur yang mencangkup antara lain yang pertama di sini adalah pendapatan. Pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan di sini ada dua, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Untuk pendapatan asli daerah di sini ada pendapatan pajak daerah yang anggaran di tahun 2019-nya sebesar 164 miliar sekian dan realisasi di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2018-nya ini sebesar 167 miliar sekian dan realisasi di tahun 2019-nya di sini sebesar 185 miliar sekian.
Dan untuk presentasinya yaitu 112,63%. Dan untuk pendapatan retribusi daerahnya realisasi di tahun 2019-nya di sini sebesar 10 miliar sekian, dan untuk realisasinya di tahun sebelumnya yaitu 20 miliar sekian, dan di realisasi di tahun 2019-nya di sini sebesar 10 miliar sekian. Dan untuk persentasinya di sini sebesar 105,40%. Dan untuk pendapatan asli daerah selanjutnya di sini ada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu anggarannya di tahun 2019 di sini sebesar 15 miliar sekian, dan di realisasi tahun 2018-nya di sini sebesar 14 miliar sekian, dan realisasi di tahun 2019-nya di sini sebesar 15 miliar sekian. Dan untuk persentasinya di sini itu mencapai 101,25%. Dan untuk pendapatan asli daerah selanjutnya di sini lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itu sebesar anggarannya 162 miliar sekian, dan realisasi di tahun 2018-nya sebesar 141 miliar sekian, dan realisasi di tahun 2019-nya di sini 176 miliar sekian. Dan untuk persentasinya di sini sebesar 108,50%. Dan untuk pendapatan transfer di sini ada pendapatan transfer pemerintah pusat, ada bagi hasil pajak, ada bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, dan ada dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya itu ada unsur lainnya yaitu belanja. Belanja di sini adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dan periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh oleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Untuk klasifikasinya adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis-jenis belanja untuk melaksanakan sesuatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintahnya yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Untuk belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset dan tak terwujud. Dan untuk belanja lainnya atau tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Dan unsur selanjutnya yaitu transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari kepada entitas pelaporan lain termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil. Di sini belanja itu terdiri dari belanja operasi yang di dalamnya ada belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja pegawai di sini anggaran di tahun 2019-nya sebesar 1 miliar sekian dan realisasinya di tahun 2018-nya itu sebesar 884 miliar. Dan untuk realisasi di tahun 2019-nya di sini yaitu sebesar 951 miliar. Dan untuk presentasinya di sini sebesar 93,76%. Dan untuk belanja barang dan jasa itu di sini anggarannya di tahun 2019-nya sebesar 583 miliar sekian dan realisasi di tahun 2018-nya di sini sebesar 467 miliar sekian dan di realisasi di tahun 2019-nya di sini ada 543 miliar sekian dan untuk presentasinya di sini sebesar 93,11%. Dan untuk belanja hibah di sini itu anggaran di tahun 2019-nya yaitu sebesar 113 miliar sekian dan untuk realisasi di tahun 2018-nya di sini sebesar 124 miliar dan di realisasi di tahun 2019-nya di sini sebesar 180 miliar sekian. Untuk presentasinya di sini ada 95,79%. Dan selanjutnya itu ada belanja bantuan sosial. Itu di sini itu anggaran di tahun 2019-nya ada 13 miliar sekian dan untuk realisasi di tahun 2018-nya itu ada 4 miliar 748 juta sekian dan di tahun 2019-nya yaitu ada 13 miliar sekian dan untuk presentasinya di sini ada 96,83%. Dan untuk selanjutnya itu ada belanja tak terduga. Itu di sini belanja tak terduganya untuk anggarannya di tahun 2019 ada 2 miliar 500 juta dan untuk realisasinya di tahun 2018-nya itu ada 583 juta sekian dan untuk di tahun 2019-nya itu ada 615 juta dan presentasinya ini di sini cuma 24,61%. Dan selanjutnya ada transfer. Transfer di sini ada 2 yaitu transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Untuk transfer bagi hasil pendapatan itu ada transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bagi hasil pendapatan lainnya.
Yang bagi pajak daerah itu di tahun anggaran 2019-nya ada 16 miliar sekian dan realisasinya ada sebesar 15 miliar sekian, dan di tahun 2019-nya itu realisasinya ada 16 miliar sekian. Dan di sini untuk presentasinya sangat baik, yaitu 100%. Dan ada transfer bagi hasil pendapatan lainnya itu di anggarannya di tahun 2019 ada 1.468.459.000. Itu di realisasinya di tahun 2018-nya yang kemarinnya itu ada 2.316.000.000 sekian, dan di tahun realisasinya di tahun 2019 ada 1.468.459.000. Itu presentasinya sangat baik, 100%. Dan selanjutnya yaitu transfer bantuan keuangan. Itu ada transfer bantuan keuangan ke desa sebesar anggaran 340 miliar sekian. Di realisasinya itu ada 302 miliar, dan di tahun 2019-nya itu ada 339 miliar. Dan presentasinya itu 99,60%. Dan selanjutnya transfer bantuan keuangan lainnya itu di sini anggarannya 1.115.000.000 sekian. Realisasi di tahun 2018-nya kemarinnya itu 1.115.000.000. Dan di tahun 2019-nya di sini 1.115.746.764 rupiah. Itu presentasinya sangat baik, yaitu 100%. Dan selanjutnya itu unsurnya yaitu pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Di sini pembiayaannya ada penerimaan pembiayaan, yaitu semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain dari penggunaan silpa pinjaman dalam negeri, terus penerimaan kembali piutang. Dan untuk pengeluaran pembiayaan itu yaitu semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain di sini yaitu ada penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Dan itu selanjutnya ada pembiayaan neto. Pembiayaan neto sendiri adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan. Itu sebesar di sini anggarannya 301 miliar sekian, dan realisasinya yaitu di tahun 2018 ada 172 miliar sekian. Dan untuk realisasi di tahun 2019-nya di sini 280 miliar sekian, dan presentasinya di sini ada 92,89%.
Dan yang terakhir itu sisa lebih pembiayaan anggaran, yaitu selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode laporan. Itu di sini ada di tahun 2019-nya itu sebesar 197 miliar sekian, dan di tahun 2018-nya sebesar 221 miliar sekian.